Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan ini, meski kita masih didera oleh corona, tapi kita masih dapat bertemu di dalam satu majelis melalui media sosial ini untuk membahas Allah Al-Barr, Allah yang maha melimpah kebaikannya kepada makhluk-makhluknya. Untuk mendalami makna apa Allah Al-Barr, ada ayat At-Tur, tepatnya di ayat 28, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Yang artinya sesungguhnya kami sudah sejak dulu menyembahnya. Inna kunna min qablu nad'uh, memohonnya, mengharapkannya. Sesungguhnya Dia, Allah yang diharapkan, Allah yang menjadi tempat meminta kita itu, memohon kita itu adalah Allah yang maha melimpahkan kebaikan dan maha penyayang. Al-Barru oleh Al-Muyassar, di dalam tafsir Al-Muyassar maksud saya, ditafsirkan famim barrihi wa rahmatihi iyyana anna lana ridho wal jannah. Sesungguhnya sebagian dari melimpahnya kebaikan Allah dan rahmahnya itu kepada kita semua, bagi kita yang beriman tentunya, akan mendapatkan ridhonya dan surganya. Ridho dan surga adalah bagian dari kebaikan, dari melimpahnya kebaikan Allah Al-Barr. Karena seandainya kita tidak diberikan surga, sesungguhnya sudah cukup. Petunjuknya telah membuat kita sejahtera. Tapi Allah masih memberikan surga. Maka surga di dalam i'tiqad kita, keyakinan kita, kita pandang sebagai anugerah Allah. Wa waqana min sukhtihi wan nar. Dan di antara kebajikannya atau melimpahnya kebaikan itu, Allah memelihara kita melalui agamanya dari murkanya, min sukhtih wan nar, dan dari nerakanya. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan Al-Barr
adalah al-muhsin, as-sadiq fi wa'dihi, adalah Allah yang lebih baik, Allah yang tepat mengenai janji-janjinya. Jadi kalau Allah itu berjanji, janjinya apa? Ketika dieksekusi janjinya itu mesti lebih dari yang dijanjikan. Selain tepat, lebih. An-Nabilusi di dalam pengertiannya merumuskan al-barru huwa al-muhsin ila ibadih, adalah yang ihsan, yang lebih baik kepada hamba-hambanya. Alladzi amma barrahu wa ihsanahu bijami'i khalqih, yang menjadikan secara umum kebaikan yang melimpah itu dan ihsannya kepada semua makhluknya, yang taat, yang tidak taat, yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang munafik, yang muttaqin, semuanya mendapatkan limpahan kebaikannya. Itu An-Nabilusi menyatakan seperti itu. Fama minhum min ahadin illa wa takaffalallahu birizqih. Tak seorang pun di antara kita yang tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan supply rizkinya. Semuanya mendapatkan. Bahkan salah seorang di antara sahabat Ibnu Mas'ud yang menjadi katibul wahyi, yang menulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan al-barru katsirur rahmah. Al-bar adalah yang rahmahnya sangat banyak. Idza ubida asaba, manakala al-bar itu disembah maka memberikan pahala. Wa idza su'ila ajaba, kalau dimohon maka akan merespon. Dan responnya jelas yang terbaik untuk hambanya. Allah Al-Bar adalah Dia yang mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sehingga Dia mendekatkan hati mereka, Allah mendekatkan hati mereka kepada Allah itu sendiri, sesuai dengan kualitas kebajikan. Jadi makin banyak kebajikan dan makin tinggi kualitas kebajikan yang kita lakukan, Allah makin menjadikannya sebab kita dekat kepadanya. Allah juga mencintai amal kebajikan, lalu membalasnya dengan memberi petunjuk, memberi kemenangan dan derajat yang tinggi, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itulah kutipan yang saya ambil dari Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Bar. Bagaimana meneladani Al-Bar? An-Nabilusi merumuskan yang pertama, ayyakunal mu'min a'maluhu khayratan. Orang mukmin itu amal-amalnya harus banyak kebaikan yang melimpah kepada sasaran-sasarannya. Kalau kita beramal untuk orang tua, itu misalnya amal kita kepada orang tua itu harus lebih melimpah, harus banyak melimpah kebaikannya. Yang kedua, ayyakunal mu'min mustaghilan bi a'malil bar. Orang mukmin itu harus disibukkan dengan amal-amal kebajikan. Kesampingkan amal-amal kezaliman, keburukan. Wastibaqul khairat. Dan selain itu harus selalu menjadi yang pertama. Harus berlomba tentang
melakukan kebaikan itu. Dan dari perspektif negasinya atau negatifnya, An-Nablusi menyatakan wa alla yudhmiru syarra li ahadin. Orang mukmin kalau ingin berakhlak meneladani al-bar, jangan menyimpan keburukan kepada seseorang. Wa alla yu'dhi ahadan. Dan jangan menyakiti orang lain. Fa innal barra huwa alladzi la yu'dhi. Allah al-barra adalah Allah yang tidak pernah menyakiti hambanya. Ada idzah untuk menutup penjelasan ini adalah hadis dari Ibnu Umar yang bunyinya al-bar la yabla. Kebajikan itu tidak pernah usang. Wa dzunub la yunsa. Dosa tidak pernah terlupakan. Wa dayyan la yamut. Allah ad-dayyan tidak pernah mati. I'mal ma syi'ta. Kalau kita sudah tahu semuanya itu, silahkan lakukan. Kama tadin tudan. Seperti yang ingin Anda lakukan. Karena besok Anda pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kutipan yang saya ambil dari Prof. Quraisy yang menyatakan kebajikan itu takkan usang. Karena tidak usang, maka dosa juga tidak pernah akan dilupakan. Dosa berbanding kewajiban, berbanding kebajikan itu adalah lawannya. Seperti albirru matma'annat ilaihil qalb. Kebajikan itu yang membuat tenang hati. Sebaliknya, wal ismu ma haka fi nafsik. Dan dosa itu yang membuat Anda bimbang. Tapi jangan lupa, kalau dosa itu sudah dilakukan berkali-kali, terbalik. Kalau tidak melakukannya, malah kecanduan. Oleh karena itu, dosa itu adiktif. Dosa itu mencandu kita. Hati-hati dengan dosa. Kemudian Allah tidak mati. Lakukan apa yang kau kehendaki. Karena kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Terakhir akan saya kutipkan Ibnul Qayyim. Dalam makalahnya menyatakan, al-imanu huwal khuluq. Iman itu adalah akhlak. Man zada alaika fil khuluqi, zada alaika fil iman. Siapa yang Anda bertambah bagus akhlaknya, tentu akan bertambah bagus pula imannya. Itulah beberapa idzah yang saya kutip. Mudah-mudahan menjadi panduan kita di dalam berakhlak, sehingga kita dapat meneladani Allah, khususnya kali ini adalah al-bar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.